Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Hutahayan, monolog yang selalu membahas isu-isu strategis nasional yang terjadi. Kali ini kita bicara tentang kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta yang hari terakhir ini ramai dibicarakan publik karena terjadi pembengkakan biaya dan pulangnya Pak Luhut dari negosiasi dengan Cina terkait bunga pinjaman dan jaminan yang diminta oleh Cina. Pertanyaannya, mengapa Indonesia harus seperti kalah negosiasi dengan Cina? Bukankah pembengkakan biaya ini akibat dari ketidakprofesionalan Cina merencanakan menghitung biaya awal? Karena sejak awal biaya ini direncanakan sekitar 86 triliun. Dan terjadi pembengkakan sekarang sampai 100-an triliun. Nah, mengapa Cina mengajukan syarat yang tidak masuk akal? Saya mendukung pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Cina dalam hal ini, bahkan kalau perlu kita main di pengadilan. Saya tidak mengerti kontrak antara China Railways dengan konsorsium BUMN kita yang masuk di dalam kereta api cepat ini, di mana domisili hukum yang dipilih apabila terjadi masalah. Saya mendukung sebetulnya pemerintah ini untuk mengambil langkah hukum terkait ini, karena ini terkait dengan profesionalisme. Kita melihat kalau perubahan angka ini, perencanaan berarti tidak benar, tidak matang dan tidak profesional sehingga terjadi pembengkakan biaya. Maka ini harus dibebankan beban ini kepada kesalahan pihak perencana. Siapa perencana? Adalah pihak Cina yang mengajukan proposal ini. Jadi ini yang harus dilihat secara utuh. Nah, soal dua jaminan APBN, kita sepertinya boleh-boleh saja. Menurut saya APBN masuk di sini tetapi harus mendelusi saham China Railways Corporation, di mana harus terjadi peningkatan saham Indonesia di sini. Artinya apa? Ketika APBN kita digunakan untuk menutupi kekurangan atau pembengkakan biaya ini, maka dampaknya harus jelas kepada bangsa. Salah satunya kepemilikan saham kita di konsorsium perusahaan kereta cepat ini harus naik. Biaya itu harus mendelusi saham Cina. Ini yang harus dilakukan, dinegosiasikan. Kalau soal bunga, memang ya kita melihat bunga 3,5% itu masih di bawah rata-rata pinjaman global yang saat ini mungkin di 5 atau 6%-an. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa ini jebakan hutang Cina terhadap Indonesia, Anda terlalu lebay bicara. Tidak seperti itu, ini tidak ada jebakan atau apa segala macam. Ini hanya ketidakprofesionalan. Maka ketidakprofesionalan itu harus dikaji ulang, harus dijawab ulang dengan tindakan-tindakan konkret. Saya berharap pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret terhadap China Rail Corporation ini. Bagaimana caranya supaya ketika APBN harus bertanggung jawab menyelesaikan proyek ini, maka saham kepemilikan Indonesia di dalam korporasi ini harus meningkat. Kita tidak boleh biarkan kita didikte oleh Cina. Kita tidak boleh biarkan kita didikte oleh siapapun. Kita harus tegas. Apa berani Cina kalau ini dimangkrakkan? Mereka tidak akan berani karena ini sudah mengeluarkan investasi besar. Artinya negosiasi ulang, jalan terbaik harus dipilih. Yang penting Indonesia jangan mudah takluk dengan negosiasi-negosiasi atau tawaran-tawaran yang diberikan oleh Cina. Saya secara pribadi setuju. Ayo APBN masuk, tidak masalah, 17 triliunan. Yang penting saham Indonesia di dalam bisnis ini naik. Itu solusi menurut saya, entah pemikiran yang lain. Tetapi kalau ada yang bilang ini soal jebakan utang Cina, Indonesia akan terjerat utang Cina, bla bla segala macam, saya harus katakan Anda lebay, Anda terlalu bermain politis, Anda tidak menghitung bisnis dalam hal ini. Semoga pemerintah Indonesia bisa menangani masalah ini dengan baik. Dan saya percaya Pak Jokowi dan Pak Luhut akan mampu menanggulangi masalah ini dengan baik. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.